lingkaran ada dua tipenya ya. Lingkaran ada yang pertama itu pusatnya di 0,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Kak Hajni. Belajar bersama, pintar bersama. Gak terasa ya, tinggal 3 bulan lagi menuju UTBK SBMPTN 2021. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, ayo lebih gigih lagi belajarnya. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti video-video Kak Hajni sebelumnya, di video sebelumnya kan Kak Hajni sudah membahas tuh soal-soal TPS tentang pengetahuan kuantitatif. Jadi mulai bulan ini kita akan berlanjut ke TKA atau tes kompetensi akademik untuk pelajaran matematika ya. Jadi Kak Hajni ingatkan kembali untuk teman-teman bahwa di UTBK 2021 ini sama seperti tahun 2020 dan 2019 di sebelumnya, di mana panitia menekankan soal-soal itu pada tingkat soal yang analisanya lebih sulit atau biasa disebut dengan soal HOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi teman-teman harus membiasakan diri mulai sekarang untuk membahas soal-soal yang harus menganalisa terlebih dahulu dengan tingkatan yang lebih sulit ya. Jadi nanti akan mendapatkan poin yang lebih tinggi dibanding soal-soal yang lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa update terus soal-soal paling HOTS untuk UTBK 2021 dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube-nya Kak Hajni dan pastikan menekan tombol lonceng untuk mengaktifkan terus video yang akan Kak Hajni update di hari Kamis dan hari Minggu. Langsung saja ke pembahasan soal kita hari ini ya. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk materi tentang lingkaran ya. Jadi untuk matematika saintek, mungkin kalau TPS ya, TPS pengetahuan kuantitatif juga ada lingkaran namun dalam bentuk soal bangun datar. Nah, untuk soal TKA saintek ini lingkarannya lebih ke rumus bagaimana jika lingkarannya di pusat 0,0 atau pusat A, B. Pasti teman-teman udah pernah denger ya. Jadi kita lihat soal yang pertama dulu. Jika lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 menyinggung garis AX tambah BY sama dengan 2B, maka A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan Kak Hajni review sedikit rumus-rumus tentang lingkaran ya. Jadi lingkaran itu sendiri, lingkaran ada dua tipenya ya. Lingkaran ada yang pertama itu pusatnya di 0,0. Artinya jika ada bidang kartesius itu yang ada X, Y-nya, nah pusatnya itu tepat di 0,0. Nah, untuk lingkaran dengan tipe seperti ini, maka persamaannya adalah L, biasa disimbolkan sebagai L, itu sama dengannya tuh garis 3 ya, biasanya kalau lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini pusatnya 0,0, jari-jarinya sama dengan R. Oke. Nah, satu tipe lagi adalah jika pusatnya A, B. Jari-jarinya juga misalkan R ya. Maka persamaan lingkarannya menjadi X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat, di mana A dan B adalah titik pusat lingkaran ya kan? Sama dengan R kuadrat. Jadi secara garis besar teman-teman bisa mengingat ada dua rumus tergantung pada tipe lingkarannya, apakah pusatnya di 0,0 atau di A, B, di mana A, B ini adalah salah satu titik di bidang kartesius. Nah, tapi kita bisa juga menjumpai satu sifat lagi atau satu bentuk lagi persamaan lingkaran, itu bentuk penjabaran dari sifat yang ini, dari rumus yang kedua ini. Biasanya bentuknya jadi L sama dengan, ini jika dijabarkan ya, nanti menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi teman-teman bisa juga nanti di soal-soal selanjutnya menjumpai bentuk seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Itu merupakan hasil penjabaran dari rumus apabila pusatnya A, B ya. Nah, bagaimana dengan hubungannya? Jadi
perlu diingat hubungannya adalah A sama dengan min 2A kecil. A ini adalah A di persamaan, A kecil ini adalah pusat ya. Oke. Nah, B adalah min 2B. Oke. Dan C adalah R kuadrat kurang A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini hubungan antara persamaan yang atas dan persamaan yang bawah. Oke. Nah, bagaimana dengan soal nomor 1 ini? Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Dari tipenya saja sudah terlihat bahwa pusatnya adalah 0,0 ya. Kemudian jari-jarinya R kuadratnya sama dengan 1 atau R-nya sama dengan akar 1 ya, nggak mungkin negatif ya kalau untuk jari-jari. Oke, jadi dia merupakan lingkaran dengan tipe yang pertama. Menyinggung garis. Nah, ada satu lingkaran secara kasarnya ya, Kak Aziz gambarkan ada suatu lingkaran ini menyinggung garis. Oke, secara garis besarnya gini lah seolah-olah ya. Ada lingkaran pusatnya 0,0 menyinggung garis AX tambah BY sama dengan 2B, maka A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat. Artinya jika kita sudah menyelesaikan nilai A-nya berapa, nilainya B-nya berapa, maka kita bisa menyelesaikan soal yang pertama. Nah, sekarang bagaimana ide untuk menyelesaikannya? Jadi kita punya rumus nih, suatu rumus yang paling sering dipakai untuk tipe soal lingkaran. Jadi ada namanya jarak antara titik dan garis. Ya, jadi teman-teman harus sering ingat rumus ini karena bisa jadi dia sering keluar tapi tidak secara jelas memang. Tidak dijabarkan di soal bahwa kita harus menggunakan rumus ini, tidak pernah ya seperti itu. Tapi bagaimana cara kita menganalisis soal bahwa di dalam soal ini diperlukan rumus ini. Oke? Jadi jarak antara titik dan garis biasa disimbolkan sebagai R. R ini bukan jari-jari ya. R ini dalam rumus ini adalah jarak antara titik dan garis. Itu sama dengan nilai mutlak, lagi-lagi nilai mutlak ya, karena hasilnya pasti positif. Oke? Mutlak dari AX1 ditambah BY1 kurang C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke? Jadi rumusnya adalah ini ya. Nah, di mana? Bedakan, tolong ya, bedakan rumus antara ini dengan rumus persamaan lingkaran. Di sini R adalah jarak. Oke, bukan jari-jari ya, sekali lagi diingatkan. Kemudian A, B, dan C adalah persamaan garisnya. AX, BY tambah C sama dengan 0 adalah persamaan garis. Oke. Nah, X1Y1 adalah titik. Oke, karena kan ini jarak antara titik dan garis, maka kita untuk menghitung jarak kita perlu persamaan garisnya dan titiknya. Paham? Oke, di soal ini kita kan bisa menghitung R yang ini, R ya, jarak antara titik pusat dan garis. Oke, paham? Jadi di sini R ini sama dengan jarak antara titik pusat dan garis. Nah, karena pusatnya sudah kita tahu ini 0,0. Garisnya juga sudah ada, berarti artinya kita menghitung jarak titik 0,0 ke garis AX tambah BY kurang 2B sama dengan 0. Tinggal masukkan saja ke rumusnya, maka R sama dengan, dalam soal ini yang bertindak adalah ini X1Y1 ya, titik, dan garis, maka ini adalah A-nya, ini B-nya sesuai ya, dan ini C-nya. Tinggal masukkan saja ke rumus. AX1 berarti A kali 0 tambah BY1 berarti B kali 0 kurang C. C di sini adalah 2B ya. Salah kaji di sini rumusnya plus. Oke, di sini maka jadinya min 2B. Kemudian per akar A di sini yang ini ya, A kuadrat tambah B kuadrat. Nah,
R ini kebetulan sama dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah 1. Maka 1 sama dengan A kali 0, 0. B kali 0, 0. Min 2B ya. Min 2B per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nilainya adalah mutlak. Kemudian ini bagaimana? Kita kuadratkan saja supaya hilang akarnya ya. 1 sama dengan min 2B kuadrat. 4B kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian kita kali silang. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4B kuadrat. Oke, yang B-nya Kak Ajni bawa ke ruas kiri ya. A kuadrat tambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan 4. Atau disederhanakan A kuadrat per B kuadrat tambah B kuadrat bagi B kuadrat 1 ya, sama dengan 4. Maka A kuadrat per B kuadrat sama dengan 4 kurang 1, 3. Atau A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Paham penyederhanaannya ya? Jadi didapatkan nilainya A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Sudah sangat sederhana ya. Tinggal masukkan saja ke pertanyaannya. Apa sih pertanyaannya? A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat itu nilainya 3B kuadrat per A kuadrat nilainya 3B ya, 3B kuadrat tambah B kuadrat. Oke, maka 3B kuadrat per 4B kuadrat ya. Coret sama dengan 3 per 4. Oke, sudah sangat sederhana ya. Jadi nilai A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat untuk soal nomor 1 adalah 3 per 4 atau C. Oke, soal selanjutnya masih tentang lingkaran. Diketahui titik P 4,A dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Ini yang Kak Ajni bilang bentuk ketiga ya dari persamaan lingkaran. Jika titik P berada di dalam lingkaran L, maka nilai A yang mungkin adalah, posisi suatu titik terhadap lingkaran itu bisa jadi berada di luar, berada di tengah, atau berada pada lingkaran. Nah, kebetulan di soal ini adalah berada di dalam lingkaran. Artinya, jika titik disubstitusikan, maka dia akan menghasilkan kurang dari 0. Dia simbolnya adalah kurang dari ya. Jadi, untuk soal-soal seperti ini mudah, tinggal kita substitusikan saja. Ini si X, ini si Y. Maka persamaannya menjadi apa? X kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X kurang 2Y tambah 1 kurang dari 0 ya, karena kita menyelesaikan soal yang di dalam lingkaran. X-nya adalah 4, maka 4 kuadrat tambah A kuadrat kurang 8 kali 4 kurang 2 dikali A tambah 1 kurang dari 0. 4 kuadrat 16 ya, tambah A kuadrat kurang 32 kan, 8 kali 4 kurang 2A tambah 1 kurang dari 0. A kuadrat kurang 2A 16 kurang 32 min 16 ya, min 16 tambah 1 min 15 ya, min 15 kurang dari 0. Nah, sampai di sini sudah selesai lingkarannya, tinggal masuk ke materi tentang pertidaksamaan. Jadi kalau ketemu bentuk soal seperti ini, cara menyelesaikannya adalah dengan difaktorkan. Nah, sederhana ya pemfaktoran ini. A kuadrat kurang 2A kurang 15, faktor dari 15 bisa jadi 5 dan 3 ya. Nah, supaya berbentuk seperti ini, maka persamaannya menjadi A kurang 5 dikali A tambah 3 kurang dari 0. Oke, untuk cara metode memfaktorkan kita akan bahas di video-video yang lain ya. Nah, karena kurang dari 0, kalau kita gambarkan, biasanya ada penggambaran ya kan? Nah, A sama dengan 5 atau A sama dengan min 3. Ada min 3, ada 5 ya. Biasa di sini plus, min, plus, masih ingat? Oke, karena dia mintanya kurang dari 0, maka adalah negatif ya. Negatif. Jadi daerah yang diarsir adalah daerah yang di tengah-tengah. Maka nilai A lebih dari min 3 ya kan? Tapi kurang dari 5. Nah, untuk soal nomor 2 ini, jadi jawabannya adalah
A lebih dari min 3 atau kurang dari 5, opsinya adalah B. Sekian video kita hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.